Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan belajar mengenai lattice. Jadi lattice yang di sini yang ada kaitannya dengan relasi urutan ya, karena ada lattice yang lain. Nah, bagaimana dengan lattice itu sendiri, bagaimana definisinya, terus hubungannya satu sama lain. Nah, kita simak saja untuk videonya. Jadi apa yang dimaksud dengan lattice? Intinya adalah pertama, dia merupakan poset. Ya, poset itu kan berarti kita punya himpunan yang dilengkapi dengan relasi terurut parsial, ya kan? Jadi untuk relasi terurut parsial itu kan ada ini ya, kita punya refleksif, ya kan? Kedua simetris, dan yang ketiga kita juga punya transitif. Jadi untuk memahaminya itu sebenarnya ya kita kembali saja ke relasi atau sama dengan yang ada di bilangan kan, paling sederhana lah untuk memahami dari relasi terurut ya. Karena dengan mudah kita bisa melihat kalau misalkan ya relasi itu memenuhi ketiga ini ya, refleksif, antisimetris, dan jadi apa yang disebut lattice terurut karena nanti ada yang lattice satunya yaitu lattice aljabar. Jadi pertama syaratnya dia merupakan suatu poset, dan yang kedua kita punya untuk setiap dua elemen di A, kita bisa mencari batas bawah terbesarnya dan juga batas atas kecilnya. Jadi infimum dan supremumnya. Ini sama seperti ketika kita konsep bilangan kan. Jadi kalau misal kita punya himpunan, nah kita bisa mencari yang paling atas, yang di atasnya, batas atasnya atau yang batas bawahnya. Kalau banyaknya ada berhingga kan khususnya. Kalau tak hingga ya lihat dulu kasusnya. Nah, kita tahu kalau misalkan lattice yang berupa chain, ya kan? Jadi kita punya poset ya, di sini poset berupa chain. Chain itu kan kita punya seperti di himpunan bilangan asli, misalkan ya saya beri contoh. Bilangan asli kan kita punya satu, 2, 3, 4 dan seterusnya kan. Dan lihat urutannya pasti seperti ini menggunakan kurang dari atau sama dengan. Dan kita bisa melihat ini seperti rantai, maka dari itu kita sebut dengan chain ya. Jadi bisa dilihat di situs kalau kita punya chain itu pasti merupakan lattice terurut. Kenapa? Karena kalau misalkan kita ambil dua elemen di N, ya kan? Ya kita bisa mencari infimum ya, infimum dari ini ya x, y himpunan ini. Ya tergantung mana yang lebih besar kan. Jadi yang dari ya berarti dia jadi yang batas atas, dan yang kurang dari dia jadi yang bawah kan. Jadi ini dilihat mana yang ini di minimumnya ya. Infimum kan berarti batas bawah terbesar kan, berarti ini jadi minimum dari x, y. Nah, yang ini jadi maksimum dari x, y kan. Jadi kita bisa lihat dengan mudah bahwa setiap chain itu merupakan lattice terurut. Nah, selanjutnya misalkan kita punya lattice dengan banyak elemennya berhingga, dia pasti punya elemen terbesar dan juga elemen terkecil. Ya tinggal kita urutkan saja kan. Kalau berhingga kan pasti berhenti ya. Kita lihat mana yang lebih dari ya. Nanti pasti mentok karena dia berhingga. Nah, pentokannya itu ya bisa kita lihat dia sebagai elemen terbesar. Dan ke bawahnya kan juga kan yang kurang dari bisa kita urut karena dia berhingga pasti mentok. Nah, kalau mentok ya berarti kita punya yang paling kecil. Jadi kalau misalkan kita punya lattice yang terurut, jadi kita ada himpunannya, ada relasi urutannya ya, dan kurang dari sama dengan di sini kita lihat secara umum ya. Jadi tidak harus seperti kurang dari sama dengan yang di himpunan bilangan. Jadi yang penting memenuhi tiga tadi ya. Pertama, kedua antisimetris, dan yang ketiga adalah transitif. Jadi bisa macam-macam, bisa subset, bisa membagi habis, itu kan juga beberapa contoh relasi yang terurut parsial kan. Nah, kita punya XY di A, kita punya tiga pernyataan ini ekuivalen. Jadi kalau X kurang dari atau sama dengan Y di lattice, kita punya supremumnya itu pasti
Y-nya kan. Dan infimumnya dari himpunan ini X, Y itu pasti X-nya. Jadi untuk ya bisa kembali lagi ke contoh awal tadi yang kurang dari atau sama dengan yang di himpunan bilangan ya. Khususnya yang ya sebelum kompleks lah. Jadi bisa di bilangan real, terus yang di himpunan bilangan bulat. Karena lattice itu kan tidak seperti di grup atau ring kan. Kalau grup atau ring kan ada operasinya, harus tertutup dan sebagainya. Kalau di lattice kan tidak ada yang seperti itu kan. Jadi hanya melihat urutannya saja. Jadi tidak membicarakan operasi sama sekali di sini. Dan biasanya kalau misalkan kita melihat di beberapa, nah, yang terkecil dari suatu lattice itu kita notasikan dengan 0 dan yang besar itu dinotasikan dengan 1. Jadi ini hanya sedikit catatan untuk notasi saja. Nah, ini beberapa contoh dari lattice. Jadi ada yang tanya kan kalau misalkan himpunannya isinya cuma satu saja bisa atau tidak? Ya bisa, contohnya ya di sini kan. Tapi ya sekali lagi kan nggak ada sesuatu yang bisa kita pelajari lebih lanjut kan dari situ. Jauh lebih kan kita punya sebagai contoh di sini ada yang punya ini ya. Misalkan di sini ada itu kan. Jadi yang 5 titik kan ada berbagai lattice yang bisa dibentuk di situ. Dan ini adalah beberapa contoh lattice dengan banyak elemen, paling banyak 5. Jadi bisa kita lihat di sini selalu ada yang bisa dibuat chain ya di situ ya. Jadi beberapa kan ini kan yang contoh-contoh yang chain. Ini juga bisa dibilang chain juga yang di satu. Dan ini contoh-contoh lattice dengan 6 elemen. Ini lanjutannya yang tadi. Nah, selanjutnya kita bisa membuat produk kartesian dari poset. Nah, ini konsepnya sebenarnya mirip seperti yang di graf ya. Jadi graf kita bisa buat produk kartesiannya. Intinya kalau kita punya poset A, A R1, B R2, jadi ini relasinya bisa sama, bisa berbeda. Himpunannya pun juga bisa sama, bisa berbeda. Nah, himpunan yang barunya itu sama seperti Cartesian produk biasa. Jadi A cross B intinya pasangan berurutan ya, di mana di sini kan kita punya A, B anggota A cross B. Itu kan ya ini anggota A, yang B-nya anggota B ya. Jadi untuk pembentukan himpunannya itu seperti di Cartesian produk biasa. Tetapi relasinya, nah ini yang harus berhati-hati. Jadi ada syarat khusus di situ. Untuk mempermudah pemahaman untuk relasinya, kita bisa start dari contoh saja terlebih dahulu. Jadi contohnya kalau misalkan kita punya poset di sini ya L dan M ya di sini. Jadi kita cross produkkan dulu, Cartesian produkkan dulu. Nah kan ini ada 4, di sini ada 3. Berarti kan nanti banyak titiknya di L cross M ada berapa? Ya 3, 4, 12 kan pasti 12. Terus selanjutnya, nah bagaimana cara melihat relasinya di sini? Sebagai contoh kan ini bisa dilihat ya, dua di A cross B ini dia berelasi jika dan jika A1 berelasi 1 dengan A2 dan B1 berelasi 2 dengan B2 kan. Jadi bisa dilihat di sini ini kan X1 berelasi 1. Jadi misalkan ini relasi R1 ya. Di sini yang R2. Jadi bisa dilihat di sini X1 itu kan berelasi dengan X2. Di sini ada Y1 dia berelasi dengan Y3, Y2 dan juga Y4. Jadi perhatikan bahwa relasinya kalau kita punya relasi terurut parsial itu kan transitif ya. Artinya kan juga di sini Y1 dan Y4 juga berrelasi kan. Nah, di sini kita bisa melihat X1-nya dengan X2 ya dan bisa kita lihat kan ini X1, Y1 kan berrelasi siapapun yang di yang lain kan bisa kita pakai transitifnya jadi bisa kita lihat dia akan berrelasi dengan semuanya X1, Y1-nya. Nah, untuk yang contoh lain misalkan kita punya X2, sesuatu lah. Contoh apa ya? Nah ini X2, Y3.
X2 Y3. Nah, X2 Y3 ya, di sini X2-nya jadi di mana ini? Nah, ganti warna. Jadi X2, Y3 kan. Jadi bisa dilihat X2 dengan X1, X3 kan semua berelasi, tapi di sini Y3 dia tidak berelasi dengan yang Y2 kan. Maka dari itu kita tidak bisa menghubungkan dari sini ke yang bagian yang X2, Y2-nya. Jadi itu caranya untuk mencari relasi R3 di sini yang di A cross B. Nah, seperti yang sudah saya sampaikan di awal tadi, ada lattice satu lagi, bukan yang lattice terurut, tapi lattice aljabar. Jadi apa yang dimaksud dengan intinya adalah kita punya himpunan dan sekali lagi ya, syaratnya itu tidak kosong. Jadi himpunan tidak kosong plus, nah kita punya dua operasi biner. Yang pertama kita sebut dengan mid, yang kedua, jadi kalau misalkan mengetik di latex, mid ini pakai ring wedge dan yang join ini pakai garis miring V. Jadi ini cara mengetiknya lah kalau misalkan kita menggunakan latex. Jadi kita punya mid dan join. Dan mid dan join operasinya ini memenuhi sifat. Pertama adalah komutatif. Seperti di ini ya yang sudah kita ketahui ya. Komutatif itu kan intinya kalau kita tuker, dia nanti hasil operasinya sama kan. Jadi ini X mid Y dengan Y mid X itu hasilnya sama. Dan X join Y dan Y join X itu hasilnya juga sama. Ini definisinya kan kurang lebih sama lah seperti yang sudah kita kenal. Terus selanjutnya ada juga asosiatif. Asosiatif kan pada prinsipnya kan kita bisa mengoperasikan dua yang depan dulu, baru dioperasikan dengan yang belakang. Hasilnya akan sama dengan kita bisa mengoperasikan dua yang belakang, baru dioperasikan dengan yang depannya kan. Jadi pada prinsipnya kan kurang lebih seperti itu. Jadi untuk pemahamannya ya tidak sulit. Dan sifat asosiatif ini berlaku untuk keduanya. Jadi tidak hanya yang mid tetapi juga yang join. Jadi bisa dilihat di sini. Dan yang ketiga ada sifat absorpsi. Ini bayangan paling sederhananya kalau misalkan kita punya himpunan ya. Jadi idenya itu kan sebenarnya kalau kita punya X iris Y itu kan pasti subset dari. Maka dari itu kita punya kalau X digabung dengan X iris Y, karena dia subsetnya dari X, berarti kan gabungannya ya akan jadi X lagi. Jadi idenya ya kurang seolah-olah terserap kan. Jadi kita punya X dijoinkan dengan X mid Y, hasilnya jadi X. Dan X dimidkan dengan X join Y, hasilnya juga jadi X. Dan ini bisa dilihat untuk ya contoh yang paling sederhana ya kita balik lagi ke himpunan itu kan paling simpel lah untuk melihatnya ya. Yang memenuhi operasi ini kan, sifat ini absorpsi. Dan yang terakhir adalah idempoten. Idempoten itu sederhananya kalau punya bilangan itu kan satu kuadrat itu kan sama dengan satu kan, dan nol kuadrat itu juga sama dengan nol. Jadi kalau dikuadratkan sama dengan dirinya sendiri dalam tanda kutip ya. Jadi kuadratnya itu tergantung dari operasinya. Kalau misalkan di sini operasinya mid, ya berarti ya dimidkan kan. Jadi ya X mid X sama dengan X. Dan kalau misalkan operasinya join, ya berarti X join X sama dengan X. Jadi ya lattice aljabar adalah ya kita punya himpunan tak kosong dan dua buah operasi. Operasinya memenuhi 4 sifat ini ya. Sederhananya kan seperti itu kan. Tidak terlalu rumit ya. Untuk contohnya, nah ini beberapa kali sudah kita singgung tentang himpunan dan ini ya irisan dan gabungan. Jadi kita punya himpunan kuasa dari A, isinya ini kan isinya himpunan-himpunan kan. Jadi ini bisa mulai dari kosong dan seterusnya sampai terakhir kan ya A sendiri ya. Jadi isinya himpunan-himpunan. Kalau kita lengkapi dengan operasi irisan dan gabungan, jadi misalkan irisannya itu sebagai mid-nya, gabungannya sebagai join-nya, nah kita bisa
tunjukkan kalau operasi meet dan join pada PA ini akan memenuhi keempat sifat ini. Jadi dia akan komutatif, dia akan asosiatif, absorpsinya juga ada, dan idempotennya juga berlaku. Ini contoh pertama untuk lattice aljabar. Contoh kedua, misalkan kita punya himpunan semua bilangan asli. Jadi mungkin sedikit ini ya, informasi saja. Di beberapa negara itu ada yang mengatakan himpunan bilangan asli itu startnya dari nol. Jadi ada yang mengatakan seperti itu. Tapi kalau di Indonesia kan lazimnya startnya dari satu ya. Jadi ini startnya kita buat dari satu karena ya kita ini ya mengikuti yang biasa kita kenal saja. Dengan tambahan dua operasinya ini, kalau X dengan Y, kita ambil GCD-nya atau FPB ya. Jadi GCD itu kan Greatest Common Divisor. Berarti kan ya dia kalau di bahasa Indonesia kan saja seperti FPB. Kita cari FPB-nya, terus yang join-nya, ini LCM itu maksudnya Least Common Multiple atau yang biasa kita kenal dengan KPK, kelipatan persekutuan terkecil. Jadi yang untuk mid-nya kita ambil FPB-nya dari dua bilangan tersebut, dan untuk join-nya kita ambil yang KPK-nya dari dua bilangan tersebut ya. Jadi X, Y, kita ambil KPK-nya. Nah, dapat kita tunjukkan bahwa himpunan semua bilangan asli dua operasi ini merupakan lattice aljabar. Nah, untuk yang ditunjukkan kan jelas misalkan kita ambil FPB dan KPK itu kan mau ditukar kan ya sama saja kan hasilnya. Asosiatif kan juga sama aja kan kalau kita ambil KPK dari tiga bilangan mau diambil dua yang depan dulu atau yang belakang sama aja. Baik FPB-nya juga sama, absorpsinya bisa dicek, tidak sulit, yaitu sifat-sifat bilangan saja kan. Jadi saya rasa tidak sulit, idempotennya jelas. Jadi kalau kita punya FPB dari bilangan yang sama, X, X cari FPB-nya ya X lagi. KPK-nya juga sama, jadi kita bisa lihat secara langsung kalau dia memenuhi sifat idempoten untuk operasi yang baik mid atau join yang sudah kita definisikan di sini. Jadi ini ada dua contoh lattice aljabar. Nah, kita tadi sudah membahas yang lattice urut, sekarang lattice aljabar. Otomatis pertanyaan alami yang muncul dari situ adalah ya hubungannya gimana kan? Ya kan sama-sama lattice kan. Nah, ternyata kita bisa memandang yang satu sebagai yang lain dan sebaliknya juga. Jadi contohnya kalau misalkan kita punya L dengan kurang dari sama dengan di sini ya, itu lattice terurut, ya kita punya di sini posetnya. Nah, didefinisikan operasi binernya di sini join dan mid-nya. Jadi mid dan join-nya ya, mid dan join-nya kita definisikan X mid Y itu kita ambil infimumnya dan X join Y diambil supremumnya. Karena sekali lagi saya ingatkan definisi dari lattice terurut dia kan pertama dia harus poset, kedua setiap kita punya dua elemen di himpunannya, nah nanti ya kita bisa mencari infimum dan supremumnya kan. Jadi kita bisa membuktikan bahwa L ini dilengkapi dengan dua operasi join dan mid yang kita definisikan di tengah ini ya. Jadi ini kita definisikan seperti ini merupakan lattice aljabar. Jadi kita bisa memandang ya lattice terurut sebagai lattice yang aljabar. Jadi untuk buktinya, nah kita kan punya ini tadi, terus ditambah dengan dua operasi tadi ya, operasi biner tadi ya, mid dan join. Berarti kan kita tunjukkan 4 di depan tadi. Jadi aksiomanya kan ada 4. Pertama dia komutatif, kedua itu asosiatif, ketiga absorpsi, dan yang keempat idempoten. Nah, untuk komutatifnya jelas karena ya dari definisi ini ya di poset ya. Komutatifnya kan bisa dengan jelas kita lihat dan untuk um, di sini asosiatif dulu ya. Jadi asosiatifnya ini sedikit agak panjang, tapi sebenarnya hanya kembali ke definisi batas atas dan batas bawah dari ini ya di poset ya. Jadi bisa kita lihat untuk penjabarannya saya rasa otomatis biasa. Jadi bisa ini ya dari
kembali lagi ke definisi infimum lah di sini. Jadi batas bawah terbesar itu apa itu kan. Karena yang mau kita gunakan di operasi yang ini yang pertama kan. Terus untuk yang satunya, jadi yang untuk mid-nya ini kurang lebih seperti ini. Yang join-nya juga nanti untuk ini kan tinggal hampir dapat dikatakan semua diganti sub aja kan. Jadi kurang lebih sama ya. Jadi analog ya untuk yang join-nya. Terus selanjutnya bagaimana dengan absorpsinya? Nah, kita punya X dimidkan dengan X join Y. X join Y itu kan kita ambil subnya X, Y. Nah, dari subnya ini kita ambil infimumnya. Berarti kan ya infimum dari X dan sub ini kan ya jadi X lagi kan. Jadi kita bisa lihat absorpsi yang untuk yang pertama itu sudah dipenuhi. Bagaimana yang dengan kedua? X dijoinkan dengan X mid Y. X mid Y itu kan jadi infimumnya kan. Nah, supremum dari dua ini ya jelas X-nya. Ya mau gimana lagi kan? Jadi bisa kita lihat di situ bahwa operasi yang kita definisikan itu memenuhi sifat absorpsi. Dan yang terakhir adalah idempotennya. Idempotennya ini ya. Oh, ini dua-duanya sudah saya ketik langsung ya. Jadi infimum dari X, X ya jelas jadi X, supremum dari X, X ya jadi X sendiri kan. Jadi jelas. Dan bisa kita lihat di sini kesimpulannya apa? Kita punya ini ya, L dengan operasi mid dan join yang kita definisikan di atas ini merupakan lattice aljabar jika diketahui yang atas ini merupakan lattice terurut. Jadi kita bisa melihat lattice terurut sebagai lattice aljabar. Bagaimana dengan sebaliknya? Sebaliknya juga ya misalkan kita punya lattice aljabar berarti kan kita punya himpunan tak kosong plus dua buah operasi. Operasi yang pertama adalah mid, kedua join. Dan kalau kita ingin melihat sebagai lattice terurut, berarti kan kita butuh relasi urutan parsialnya kan. Jadi urutan parsialnya jadi apa ya? Jadi kita definisikan X kurang dari atau sama dengan Y jika dan jika X mid Y itu sama dengan X. Nah, di sini bisa kita tunjukkan bahwa ini itu nanti jadi poset plus setiap dua elemen di L itu nanti bisa dicari infimumnya plus supremumnya juga kan. Itu kan yang mau ditunjukkan kan untuk lattice terurut. Nah, pertama kita tunjukkan dulu ya ini ya dari relasinya tadi kan. Relasinya apakah dia menjadi relasi urutan parsial kan? Ya kan arahnya ke situ kan kalau mau menunjukkan dia lattice terurut kan. Jadi by definisi saja untuk yang di depan ini kan. Nah, pertama ditunjukkan refleksifnya. Ya refleksifnya jelas ya kalau kita punya E kurang dari sama dengan X itu kan berarti kita mau menunjukkan X mid X kan. Padahal X mid X itu X mid X itu kan ya sama dengan X kan. Jadi kita punya X itu kurang dari atau sama dengan X, berarti dia refleksif. Bagaimana antisimetrisnya? Jadi semuanya ini sebenarnya kembali lagi ke definisi. Kalau misalkan kita memahami aljabar itu kan ya ini ya, kita kembali ke bagaimana himpunan itu pas operasinya kan bekerja kan. Jadi kita memahami itu saja kan. Kalau yang antisimetrisnya kan kita punya dua ini kan, E kurang dari sama dengan Y dan Y kurang dari sama dengan X. Artinya dari definisi yang di depan ini tadi yang kita definisikan relasi urutannya, kita punya ya X mid Y itu X dari yang ini ya, dari yang sini dapat ini dan yang ini kita dapat yang kedua kan. Nah, kita punya X mid Y sama dengan X dan Y mid X itu sama dengan Y. Berarti kan kita punya X mid Y dan Y mid X itu kan sama. Berarti ya kita punya X dan Y itu sama. Berarti kita punya kurang dari sama dengan yang kita definisikan baru saja itu bersifat anti simetris. Dan yang terakhir adalah transitifnya. Transitifnya ya salah satu saja ya. Jadi transitifnya ini kita punya E kurang dari sama dengan Y kurang dari sama dengan Z. Targetnya kan mau menunjukkan E kurang dari sama dengan Z kan. Nah, di sini ya pada akhirnya ya kita gunakan dari definisinya saja. X kurang dari sama dengan Y berarti kita punya ini dan yang kedua kita punya ini.
Nah, targetnya adalah X kurang dari sama dengan Z. Berarti kita melihat X itu sama dengan X mid Z kan, targetnya kan di situ. Nah, X-nya sendiri sama dengan di sini ya. Jadi X-nya itu X mid Y ini dari sini. Terus selanjutnya Y itu jadi Y mid Z ini dari sini ya, dari sini. Terus selanjutnya ini cuma di asosiatif saja. Dan X mid Y itu kan kembali lagi jadi X kan, berarti ini jadi ini ya. Nah, berarti kita peroleh di sini apa? X itu sama dengan X mid Z ya. Dan dari definisi kita peroleh X kurang dari sama dengan Z. Berarti kita punya relasi yang kita definisikan itu adalah relasi urutan parsial. Jadi untuk posetnya selesai, tinggal cari supremum dan infimumnya. Ya untuk mencari supremum infimum dari dua titik yang ada di ini ya di himpunannya, ya kembali lagi ke definisi kan. Jadi kita klaim ini ada yaitu ini dan infimumnya ada yaitu ini ya. Nah, kita mau menunjukkan dia menjadi batas atas terkecil dan juga batas bawah terbesar kan. Jadi pada dasarnya dia kembali ke ya definisi kita menggunakan apa yang kita punya saja kan dan kita bisa tunjukkan dia batas atas ini X join Y itu adalah batas atas dari himpunan ini X, Y dan terkecilnya kan setelah itu kan ditunjukkan batas atas dan terkecilnya berarti kan andaikan ada yang lain kan selalu seperti itu kan kalau misalkan kita menunjukkan dia terkecil kan andaikan ada yang lain tunjukkan dia sama nah ternyata dengan beberapa operasi yang kita lakukan ternyata ya ini kita punya X mid Y X join Y itu kurang dari sama dengan Z kan berarti kita punya ya ini yang kita cari ini tadi batas atasnya ini lebih kecil daripada Z-nya kan. Berarti kan kita punya dia merupakan subnya dari himpunan ini X, Y. Nah, untuk bukti yang infimumnya ini kurang lebih idenya sama. Jadi yang bagian kedua ini tidak dibuktikan karena ya idenya sama seperti yang di sini ya. Jadi analog, nah bisa dicoba untuk latihan. Untuk arahnya kurang lebih sama lah. Nah, beberapa sifat dari lattice aljabar. Dan kita bisa turunkan dari lattice terurut. Jadi pertama, oh ya, kalau misalnya ada pertanyaan, diinterupsi saja nggak ada masalah ya. Sekalian untuk inilah meyakinkan diri kalau koneksinya masih terhubung lah. Jadi, oke, untuk sifat pertama adalah kalau kita punya sebarang lattice terurut, nah dua buah elemen di L, kita punya A itu pasti kurang dari atau sama dengan A join B, dan A mid B itu pasti kurang dari sama dengan A. Untuk buktinya ya kembali lagi dari definisinya kan. Jadi A join B itu kan didefinisikan subnya. Ya berarti kita peroleh di sini A ya pasti kurang dari sama dengan subnya kan. Ini kan dari sini kan. Nah yang A mid B-nya kita ambil infimumnya berarti kan ya kita ambil jelas kita punya dia kurang dari atau sama dengan A. Karena batas atas itu kan ya dia pasti lebih dari kan. Kalau batas bawah kan pasti kurang dari. Jadi pakai definisi itu saja. Terus untuk sifat yang kedua, kalau kita punya lattice ini ya, lattice terurut ini, terus kita hubungkan dengan yang mid dan join, dengan mid joinnya ya sama seperti yang kita definisikan di awal tadi ya. Misalkan kita punya 4 elemen L dan ini A kurang dari atau sama dengan B, C kurang dari atau sama dengan D, kita peroleh ya seperti ini. Untuk buktinya, ya sebenarnya kembali lagi ke yang di depan tadi ya. Kita kan punya ini kan tadi kan. Jadi kita punya uh, ini kan A kurang dari sama dengan A join B dan A mid B kurang dari sama dengan A. Jadi ya pada dasarnya ya kita kembali lagi ke definisinya kan. Jadi tidak rumit untuk buktinya. Jadi coba kita otak-atik terus intinya sebenarnya targetnya apa dulu kan. Jadi arahnya kan kita ingin A join C itu kurang dari sama dengan B join D kan. Nah, ini maknanya apa? Jadi bisa dijabarkan terlebih dahulu kan. Nanti seperti apa? Nah, bisa kita lihat endingnya nanti akan memenuhi itu kan. Jadi untuk pembuktian ya sebenarnya idenya secara umum ya seperti itu tadi. Bisa
kadang-kadang itu memang lebih enak kita lihat dari hasilnya dulu arahnya kemana, terus itu kita obrak-abrik dulu, baru kita kembalikan. Jadi itu lebih lebih jelas lah arah pembuktiannya mau kemana. Untuk sifat selanjutnya bisa dipelajari ya untuk buktinya ya. Dan ini sebenarnya ya mirip seperti di ini kan. Kalau apa untuk mempermudah pemahaman itu kan sebenarnya kita juga bisa melihat contoh untuk ketika kita punya di himpunan tadi ya, kita punya ya yang isinya himpunan bagian dari A itu tadi kan dengan operasinya kita buat apa gabungan dari irisan kan untuk memahami teoremanya, untuk maknanya kan. Jadi untuk buktinya ya bisa dipelajari sendiri, saya rasa tidak sulit. Yang terakhir ini juga tidak rumit ya. Jadi kalau misalkan kita punya lattice aljabar tadi, kita punya mid dan join. Nah, kalau kita tukar jadi mid jadi join, join jadi mid. Nah, itu kita sebut proses penggantiannya itu dengan istilah mendualkan. Oke, jadi itu tadi sedikit tentang lattice dan kita berhasil untuk menunjukkan bahwa yang satu itu dapat dipandang sebagai lattice yang satunya. Begitu pula sebaliknya. Jadi mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada video kali ini. Semoga dapat dipahami dengan baik dan semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.